Oke, kita lanjutkan materinya di momen inersia ya. Nah, di momen inersia nanti akan kita bahas beberapa benda. Tapi sebelum itu kita bahas momen inersia yang khusus untuk benda titik dulu. Oke, sebelum itu kita perlu ketahui bahwa momen inersia ini adalah ukuran kelembaman suatu benda ya, disimbolkan dengan I. Mas, apa itu kelembaman? Nah, tentunya adik-adik juga sudah tahu ya bahwa kelembaman itu adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisinya ya. Jadi suatu benda kalau bisa dibilang bahasa anak gaul itu mager ya. Semakin momen inersianya besar, maka akan sangat sulit untuk diputar benda tersebut. Nah, berarti semakin besar I-nya, benda tersebut akan sulit untuk diputar. Begitu juga sebaliknya, ketika sudah berputar, maka benda tersebut akan sangat sulit untuk dihentikan. Itulah pengertian dari momen inersia. Nah, rumusnya sendiri untuk momen inersia, I sama dengan mr kuadrat ya. I sama dengan mr kuadrat. Ini khusus untuk benda titik ya, perlu diingat. Ini untuk benda titik. Nah, m apa? M di sini adalah massa benda. Massa benda. Kemudian R di sini adalah jari-jari putarnya, ya, jari-jari putar. Mas, misalkan bendanya banyak, bagaimana? Jangan khawatir. Kalau bendanya banyak, rumusnya I sama dengan ada sigma. Sigma mr kuadrat. Yang artinya ketika bendanya 2, maka akan ada 2 momen inersia. M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Dan seterusnya. Begitu juga kalau bendanya 10, 20, 100 dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, ini misalkan ada 2 buah benda yang mana dia dihubungkan dengan batang tak bermassa. Kita anggap batangnya tak bermassa. Kemudian mau kita putar di mana? Misal kita putar di sini, tidak tepat di tengah-tengah. Yang sini dia punya M1, kemudian jari-jari putarnya R1. Yang sini dia punya M2, jari-jari putarnya R2. Nah, ini putarnya nanti gini ya. Boleh searah jarum jam, boleh berlawanan, nggak masalah. Nah, ini berarti momen inersia totalnya berapa? Nah, berarti kita tulis I sama dengan, karena ada 2 buah benda, maka nanti akan ada 2 momen inersia, I1 dan I2. Langsung saja kita tulis. Kalau I1 itu M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat. Ketemu rumusnya ya. Gini, Mas, misalkan sumbu putarnya dirubah tepat di M1, maka akan ada 1 momen inersia saja, yaitu yang diakibatkan oleh M2. Kenapa M1 tidak punya? Karena dia tidak punya jari-jari putar, karena awalnya kita anggap sebagai benda titik. Seperti itu kalau kita anggap sebagai benda titik. Nah, selanjutnya momen inersia benda homogen ya. Benda homogen ada banyak, namun yang sering keluar itu ada silinder pejal. Nah, tahu ya silinder pejal ya? Bentuknya silinder tapi dia padat. Nah, nanti dia punya momen inersia I sama dengan setengah mr kuadrat. Kemudian yang kedua ada silinder berongga. Nah, ini contohnya seperti cincin. Cincin itu bisa kita anggap sebagai silinder berongga, di mana tengahnya tidak ada isinya ya. Jadi bolong tengahnya. Kalau yang ini isinya padat seperti koin ya. Ini I sama dengan mr kuadrat, sama seperti benda titik. Kemudian ada bola pejal. Nah, bola pejal ini contohnya bola bowling. Itu jadi bolanya penuh, dalamnya ada isinya padat semua. Nah, I-nya sama dengan 2/5 mr kuadrat, dimana sama ini ya, semuanya M adalah massa dan R adalah jari-jari bendanya. Kemudian bola berongga. Bola berongga contohnya banyak sekali, ada bola sepak, kemudian ada bola basket dan seterusnya. Intinya yang tengahnya tidak ada isinya itu namanya bola berongga. Kulitnya saja ya. I sama dengan
2/3 mr kuadrat. Yang keempat ada batang ya. Nah, batang ini nanti ada dua. Batang diputar di ujung ya. Ada batang, ini katakan batang diputar di ujung. Jadi porosnya ini ujung seperti ini. Nah, I-nya nanti juga berbeda. I-nya sama dengan berapa? Betul, 1/3 ml kuadrat ya, 1/3 ml kuadrat, di mana L ini menyatakan panjang batang itu sendiri. Kemudian batang diputar di tengah. Diputar di tengah. Nah, ini nilainya I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, ini adalah 6 benda yang sering keluar di soal. Jadi adik-adik bisa menghafalkan ke 6-6-nya. Wajib hafal ya, karena rumusnya cukup singkat, setengah mr kuadrat, dan seterusnya. Oke adik-adik, sekian materi hari ini. Untuk adik-adik yang pengen bertanya, bisa tanya lewat kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dan bisa di-share ke teman-temannya yang ingin mengetahui materi tentang dinamika rotasi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.